Adalah ruangan yang sebagian ada yang digantikan karena mengingat ada kegiatan yang bersamaan, tapi tidak mengurangi dengan komposisi orangnya yang insya Allah tetap sesuai juga. Untuk itu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada penyelenggara dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang saya hormati, Bapak Ibu dari lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Perkenalkan, tadi mungkin sudah sedikit diperkenalkan sama Ibu Moderator. Nama saya Sastio Aji Darmawan, Bu. Biasa dipanggil sama teman-teman IAP Pak Tio. Saya mungkin yang termuda karena Bapak Ibu sekalian. Saya memang kelahiran 86, Bu, jadi baru 37 tahun, belum dikenal 38 ya, Bu. Ya, ini sekilas riwayat hidup saya. Saya berkecimpung di pengadaan itu sejak 2010. Waktu itu masih Kepres 80 2003 ya, dasar hukumnya. Peralihan dari Kepres 80 ke Perpres 54. Jadi saya belajarnya pakai Kepres, pas lulus sertifikat udah Perpres, berubah lagi, Bu ya. Saya ikut merasakan bagaimana tantangannya jadi Bapak Ibu. Aturan pengadaan sering berganti-ganti ya, Bu ya. Kita belum hafal yang lama, udah hadir yang baru. Nanti belum lagi, sebentar lagi ada RUU pengadaan publik. Nah, itu kita harus siapkan diri ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Moderator juga, saya selain aktif di pengadaan di IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan, saya juga penyuluh anti korupsi. Tapi di sini saya bukan sebagai penyuluh ya, Bapak Ibu, saya sebagai pemandu diskusi terkait pengadaan barang jasa. Nah, ini sekilas riwayat saya. Pendidikan saya di pengadaan yang dimulai di sertifikasi pengadaan tingkat dasar tahun 2010. Pernah ikut juga appraisal, Bu ya, penilaian publik tingkat dasar itu 2017. Terus pernah juga ikut ahli akuntansi pemerintah level A dari Ikatan Akuntan Indonesia 2018. Terus pernah ikut sertifikasi K3 konstruksi. Terus ada juga CPSP, CCMS, CPP ya, dari FKPP dan World Bank. Berkesempatan juga pernah ikut Certified Data Center Profesional di bidang IT ya, Bu. Dan terakhir ya, penyuluh anti korupsi pertama dari RSP KPK. Ya, saya sama Pak Bay ini memang sudah cukup lama. Beliau salah satu guru saya, jadi gurunya banyak ya. Kalau di pengadaan itu harus ya, sama lagi semua bidang itu kita berguraunya ke banyak guru. Jadi timnya Pak Bay sudah sejak dari 2010 juga. Dan mungkin Pak Bay merekomendasikan saya untuk berbagi soal perencanaan pengadaan, karena memang perencanaan pengadaan ini menjadi kalau dibilang fokus perhatian saya. Saya pernah nulis buku, Bapak Ibu, tahun 2021. Sebenarnya ini kumpulan dari blog saya. Saya punya blog pribadi. Dari catatan-catatan itu saya jadiin buku, judulnya Merdeka dari Merencanakan Kegagalan. Jadi bukunya bukan buku tentang politik atau nasionalisme, bukan ya, tapi tentang perencanaan pengadaan. Cuman memang clickbaitnya itu pakai kata-kata merdeka. Ada adagium dalam perencanaan ya, bukan hanya perencanaan pengadaan. Kalau kita gagal merencanakan, maka kita akan merencanakan kegagalan. Pernah dengar ya, Bapak Ibu ya? Nah, memang sebelum nanti kita masuk ke materi yang sangat spesifik, saya pengen ngajak kita semua untuk mencoba mengubah sudut pandang kita tentang regulasi pengadaan. Biasanya kita udah terlanjur sumpah duluan, ini regulasi pengadaan banyak banget. Dari Perpres terakhir, Perpres
12 2021 di bawahnya ada perlem banyak banget dari perlem 1 sampai perlem 12 gitu ya. Nah, itu kayaknya kalau kita nggak akan kebaca sama sekali mungkin semuanya ya. Maka kita harus ubah sudut pandangnya dulu Bapak Ibu. Saya sering pakai ungkapan, mohon maaf ini bukan terkesan menggurui, mohon maaf. Kalau kita isi minyak kan pakai corong ya Bapak Ibu, ada sisi, ada lingkaran yang bagian lebarnya dan ada lingkaran yang bagian kecilnya. Coba rubah cara pandang kita, jangan pakai gunakan bidang yang besar untuk melihat yang kecil, tapi gunakan bidang yang kecil untuk melihat hal yang besar. Dalam ungkapan yang lain kita harus pakai helikopter view. Jadi yang diatur dalam regulasi pengadaan itu kebanyakan hanya cara teknis, tapi Bapak Ibu harus paham dulu. Izin. Ya, sambil menunggu ya. Tadi sampai kita melihat sesuatu yang besar. Kalau yang diatur dalam regulasi pengadaan itu cuma hal-hal yang teknis gitu, sangat teknis. Bagaimana cara menyusun perencanaan pengadaan, bagaimana nanti cara pemilihan, bagaimana nanti cara pemilihan kontrak dan lain sebagainya. Tapi kita harus lihat sebenarnya kita merencanakan pengadaan ya kalau dalam agenda diskusi siang ini tidak ubahnya kita merencanakan kebutuhan rumah tangga kita ya di rumah. Bagaimana dengan budget yang kita miliki dalam 1 bulan, kita harus penuhi yang pokok-pokok dulu, yang nanti yang tersiarnya belakangan. Dan tentunya ada standar kebutuhan yang harus kita patuhi. Oh, standar kebutuhan rumah tangga kita kalau untuk beli makanan pokok berarti harus beras, misalkan beras yang levelnya pakai wangi gitu. Maka standar kebutuhan itu harus dipatuhi. Begitu juga kalau kita bawa ke organisasi, sama pasti di setiap organisasi ada standar kebutuhan. Jangan lari dari itu. Jadi kita bikin simple dulu, Pak ya. Jangan terlanjur sumpah melihat aturannya. Aturan itu dibaca, dibuka ketika Bapak Ibu udah masuk. Oh, gimana nih cara nyusun perencanaan? Ikuti tahapan-tahapannya dalam PLN. Oke, sambil menunggu juga. Iya, dalam perencanaan pengadaan tadi yang saya bilang ada kalau kita gagal dalam merencanakan maka kita akan merencanakan kegagalan. Terus yang berhasil itu sebenarnya gimana ya Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Ada 3 aspek ya, ada 3 aspek yang sebenarnya menunjukkan bagaimana proyek kita atau kegiatan pengadaan barang jasa kita di organisasi kita bisa berjalan dengan baik. Itu aspek mutu, waktu dan biaya. Nah, kalau perencanaan pengadaan kita susun dengan baik, maka 3 aspek ini tentu pasti akan tercapai dengan baik. Dari sisi mutu, kalau perencanaan pengadaan disusun dengan baik, maka Bapak Ibu akan dapat barang atau jasa yang sesuai kebutuhan user. Kemudian dari sisi waktu akan tepat waktu, dari sisi lokasi akan tepat lokasi. Kemudian dari sisi tadi waktu sudah, dan dari sisi biaya. Tentunya kalau perencanaan pengadaan dilakukan dengan baik, Bapak Ibu bisa memprediksi berapa kebutuhan biaya sebenarnya. Kalau perencanaan pengadaan tidak baik, nanti bisa saja dalam perjalanannya, dalam pelaksanaannya, ada biaya pendukung yang belum dihitung. Ada biaya-biaya tambahan yang tidak terdeteksi di awal karena tidak dilakukan perencanaan pengadaan yang baik. Dan yang terakhir sebenarnya aspek tambahannya itu kalau perencanaan pengadaannya baik, Bapak Ibu sudah ikut serta untuk mencegah terjadinya berbagai fraud. Salah satunya tindak pidana korupsi juga dan berbagai fraud lainnya. Kalau perencanaan pengadaannya sudah disusun dengan matang, tidak ada ruang untuk orang melakukan kecurangan, melakukan markup, sehingga tidak ada lagi celah untuk oknum-oknum yang nanti mengatasnamakan organisasi Bapak Ibu ya, itu bisa memanfaatkan kondisi yang tidak ideal itu. Ya, saya kira itu pengantarnya sudah baik, tapi ternyata ini paparannya belum tayang.
Nah, mungkin sambil menunggu juga, tadi kalau saya diskusi dengan Pak Lai Haki,